Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji linearitas dan rentang dalam validasi metode analisis, khususnya yang sering digunakan pada bidang farmasi dan juga analisis spektrofotometri. Materi ini penting karena berkaitan dengan keakuratan suatu metode dalam mengukur kadar zat. Nah, langsung saja kita ke videonya. Nah, apa sih uji linearitas dan rentang itu? Jadi, uji linearitas itu adalah pengujian untuk mengetahui apakah hasil pengukuran alat itu memiliki hubungan yang sebanding dengan konsentrasi zat yang akan dianalisis. Artinya, ketika konsentrasinya itu meningkat, maka respon dari alatnya itu juga akan meningkat secara proporsional. Nah, sebagai contoh, jika konsentrasi larutan itu dinaikkan 2 kali lipat, maka absorbansi yang terbaca juga seharusnya meningkat mendekati 2 kali lipat. Nah, jadi hubungan ini biasanya digambarkan dalam bentuk grafik antara sumbu X yaitu sebagai konsentrasi dan juga sumbu Y yang sebagai respon dari alat, misalnya adalah absorbansi. Nah, jika titik data ini membentuk garis lurus, maka metode tersebut dikatakan linear. Nah, sedangkan rentang ini adalah sebuah batas konsentrasi terendah sampai tertinggi yang masih memberikan hasil akurat, presisi dan juga linear. Jadi rentang ini menunjukkan pada konsentrasi berapa saja metode itu masih layak digunakan. Yang kedua, bagaimana hukum Lamberbeer ini dan kaitannya pada percobaan ini. Jadi uji linearitas pada spektrofotometri itu sangat berkaitan erat dengan hukum Lamberbeer, yang dimana hukum ini menyatakan bahwa absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasi larutan dan panjang lintasan cahaya. Nah, secara matematis dia itu dituliskan sebagai absorbansi dikali dengan absorptivitas molar dikali dengan panjang lintasan kuvet dan juga dikali dengan konsentrasi. Nah, dari persamaan tersebut dapat dipahami bahwa jika nilai absorptivitas dan B-nya ini tetap, maka absorbansi ini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Karena itu, saat konsentrasinya itu meningkat, absorbansi itu juga akan meningkat secara linear. Nah, dalam percobaan linearitas, biasanya dibuat beberapa seri konsentrasi larutan standar, lalu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer. Nah, setelah itu nanti dibuatkan kurva kalibrasi untuk melihat apakah hubungan antara konsentrasi dan juga absorbansi ini membentuk garis lurus sesuai dengan hukum Lamberbeer. Nah, jadi adapun faktor deviasi yang mempengaruhi nilai hasil pengukuran linearitas dan juga rentang. Nah, pada praktiknya hasil linearitas itu tidak selalu sempurna. Ada beberapa faktor deviasi ataupun penyimpangan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang pertama adalah kesalahan pembuatan larutan, misalnya kesalahan ketika penimbangan, pengenceran yang menyebabkan konsentrasinya itu tidak sesuai. Kemudian ada juga faktor yang kedua, yaitu adalah alat yang digunakan itu tidak terkalibrasi secara baik sehingga pembacaan absorbansinya itu menjadi tidak akurat. Yang ketiga itu karena larutan itu terlalu pekat. Nah, jadi pada konsentrasi tinggi hukum Lamberbeer ini dapat mengalami penyimpangan sehingga hubungan ini tidak lagi linear. Kemudian selain itu kondisi kuvet yang kotor ataupun tergores juga itu dapat mengganggu jalurnya cahaya yang dapat mempengaruhi absorbansi. Nah, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti panjang gelombang yang tidak tepat, seperti adanya gelembung udara, kemudian pelarut yang tidak sesuai, serta zat pengganggu ataupun kontaminasi dalam sampel. Nah, jadi semua faktor itu dapat menyebabkan nilai linearitas itu menurun dan membuat metode itu jadi kurang valid. Linearitas biasanya dinilai menggunakan koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Nah, jadi nilai R ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara konsentrasi dan juga respon dari alat. Nah, nilai R ini berkisar dari -1 sampai +1. Nah, pada uji linearitas, nilai yang diharapkan itu mendekati +1 karena menunjukkan hubungan linear positif yang sangat kuat. Nah, jadi secara umum, nilai R sama dengan lebih dari atau sama dengan 0,999 itu menunjukkan linearitas yang sangat baik. Sedangkan kalau misalnya nilai R-nya lebih dari atau sama dengan 0,99 biasanya masih dapat diterima untuk metode kuantitatif. Nah, jadi semakin mendekati angka 1, maka semakin baik hubungan linear antara konsentrasi dan juga respon dari alatnya. Namun selain melihat nilai R ini, biasanya juga diperlihatkan bentuk grafik dan juga persamaan regresinya agar
agar hasil validasinya itu lebih meyakinkan. Yang terakhir itu adalah tujuan aplikasi uji linearitas dan rentang pada bidang farmasi. Jadi dalam bidang farmasi, uji linearitas dan rentang itu memiliki tujuan yang sangat penting. Jadi yang pertama, untuk memastikan bahwa metode analisis mampu mengukur kadar zat secara tepat pada berbagai konsentrasi. Kemudian yang kedua, untuk menjamin mutu dan keamanan produk farmasi seperti tablet, kapsul, dan juga sirup. Nah, kemudian yang ketiga yaitu digunakan dalam pengujian bahan baku, produk jadi maupun juga uji disolusi agar hasil analisisnya itu dapat dipercaya. Nah, selain itu uji linearitas ini juga sangat penting dalam penelitian dan juga pengembangan obat karena dapat membantu untuk memastikan bahwa metode yang digunakan itu sudah valid sebelum diaplikasikan secara rutin di laboratorium. Nah, dengan adanya validasi linearitas dan juga rentang, maka hasil analisis itu akan lebih akurat dan juga konsisten dan juga memenuhi standar yang akan ditetapkan. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.